Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Paralel B. Di sini kami akan menjelaskan tentang industri semen. Dengan anggota-anggota kami, yaitu yang pertama, Perkenalkan, nama saya Aura Rama Sabira dengan NPM 24061 dari Paralel B. Saya Ranis Nafisa dengan NPM 24066. saya Indah Fitria dengan NPM 24067. Saya Muhammad Tata Riza Wanggono dari NPM 24075. Nama saya Sila Najwa Laila dengan NPM 24082. Saya Celianta Nadine Sugara dengan NPM 24223. Saya Muhammad Bagas Saputra dengan NPM 24224. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang industri semen. Nah, industri semen sendiri yaitu industri yang berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur seperti gedung, jembatan, dan jalan. Nah, peminatan semen terus meningkat seiring pertumbuhan pembangunan nasional. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti batu kapur dan tanah liat, sehingga mendukung perkembangannya industri semen dalam negeri. Kemudian, adapun proses produksi semen, yang pertama yaitu penyediaan bahan baku, yang terdiri dari bahan utama yaitu batu kapur dan tanah liat. Kemudian ada bahan tambahan yaitu gipsum, pasir silika, pasir besi, fly ash, truss, dan limestone. Kemudian yang kedua ada penambangan, yaitu batu kapur ditambang dengan metode pit tape quarry atau tambang terbuka. Kemudian prosesnya meliputi clearing, drilling, blasting, leading, dan hewling. Kemudian tanah liat ditambang tanpa peledakan karena posisinya dekat dengan permukaan. Kemudian yang ketiga yaitu penghancuran atau crushing, yaitu batu kapur dihancurkan dengan hammer crusher, tanah liat dengan double roller crusher. Kemudian hasil penghancuran disimpan di stockpile sebelum digiling. Kemudian yang keempat ada penggilingan bahan mentah atau raw mill, yaitu semua bahan kapur, tanah liat, pasir silika, dan pasir besi digiling menjadi satu di raw mill. Kemudian proses ini juga mengeringkan material menggunakan gas panas dari kiln. Kemudian yang kelima yaitu pemanasan awal dan pembakaran atau preheater dan clean, yang dimana raw mill dipanaskan di preheater hingga kurang lebih 900 derajat Celcius untuk mengurangi kadar air. Kemudian di dalam clean dengan suhu kurang lebih 1450 sampai 1800 derajat Celcius terjadi reaksi klinkerisasi, yaitu membentuk mineral semen C2S, C3S, C3A, dan C4AF. Kemudian hasilnya adalah klinker atau bahan utama semen. Kemudian yang keenam, pendinginan atau quenching, yaitu klinker didinginkan cepat dari suhu kurang lebih 1200 derajat Celcius menjadi 100 sampai 200 derajat Celcius dengan udara dari grate cooler. Kemudian yang ketujuh yaitu penggilingan akhir, yaitu semen mill, di mana klinker digiling bersama gipsum, limestone, fly ash, atau truss, dengan hasil akhirnya adalah semen halus siap pakai. Kemudian yang terakhir yaitu pengantongan atau distribusi, di mana semen dikemas dan didistribusikan ke berbagai daerah. Baik, selanjutnya yaitu ada BFD atau block flow diagram dari industri semen, yaitu yang pertama kita melakukan pengambilan bahan yaitu bahan kapur
dan tanah liat diambil dari tambang. Kemudian dilakukan penghancuran di mana bahan mentah itu dihancurkan agar ukurannya menjadi seragam. Kemudian dilakukan penyimpanan bahan mentah untuk menjaga kestabilan komposisi. Lalu dilakukan penggilingan bahan mentah di mana dicampur dengan bahan tambahan yaitu pasir silika dan juga pasir besi. Kemudian dilakukan dekarbonasi dan juga pembakaran awal. Lalu setelah itu dilakukan pembakaran di mana akan menghasilkan klinker, lalu dilakukan pemilihan klinker untuk menentukan suhu sebelum digiling. Kemudian klinker akan disimpan, setelah itu akan dilakukan penggilingan klinker di mana ditambah dengan gipsum untuk menghasilkan semen. Lalu dilakukan penyaringan debu untuk mengurangi emisi, dan yang terakhir yaitu pengemasan dan distribusi, di mana semen siap digunakan. Selanjutnya ada PFD dari industri semen. Nah, proses yang pertama yaitu pengambilan bahan. Pengambilan bahan baku bisa mengambil tanah liat dan batu kapur. Kemudian, langkah yang kedua, proses yang kedua, ada penghancuran bahan baku atau crushing. Nah, di sini terdapat 5 alat. Yang pertama ada limestone crusher. Prinsip kerjanya sendiri, batu kapur akan dihancurkan oleh palu sehingga berputar cepat pada satu poros hingga berukuran yang sangat kecil. Alasan memilih alat ini yaitu sangat efisien untuk batu kapur yang keras tapi rapuh. Lalu yang kedua ada alat clay crusher. Prinsip kerjanya sendiri yaitu dua roller berputar berlawanan arah menghancurkan tanah liat di antaranya. Alasan kita memilih alat ini yaitu cocok untuk lembek seperti tanah liat dan hasilnya nanti bakalan beragam. Yang ketiga ada alat apron feeder. Prinsip kerjanya sendiri yaitu membawa bahan dengan pelat rantai logam. Alasannya sendiri yaitu apron feeder sangat tahan beban berat, lalu cocok untuk bebatuan yang besar. Alat yang keempat ada belt conveyor. Prinsip kerjanya sendiri yaitu sabuk baja atau karet yang bergerak di atas untuk memindahkan bahan. Alasannya memilih alat ini yaitu efisien untuk mengangkut bahan besar secara kontinu, hemat energi, dan mudah dioperasikan. Lalu alat yang kelima terdapat stacker dan reclaimer. Prinsip kerjanya sendiri yaitu menumpuk bahan di stockpile. Reclaimer mengambil kembali bahan untuk proses selanjutnya, di proses yang selanjutnya. Alasan memilih alat ini yaitu untuk menjaga homogenitas bahan, lalu sistem otomatis memudahkan pengaturan volume. Buat proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk proses selanjutnya yaitu proses di sini bisa kita lihat yaitu proses penggilingan bahan mentah. Nah, pada proses penggilingan bahan mentah ini di mana di sini terdapat raw mill yang akan menggiling dan mengeringkan bahan mentah seperti kapur, tanah liat, pasir silika, dan pasir besi. Lalu pada proses penggilingan ini juga terdapat hot gas generator sebagai sumber pemanas pengeringan, lalu juga ada separator sebagai pemisah partikel nantinya. Baik, kami akan menjelaskan di sini alat yang pertama yang kami gunakan yaitu vertical raw mill. Di sini vertical raw mill yaitu prinsip kerjanya menghancurkan bahan-bahan dengan menggilingan, yaitu bahan baku seperti yang saya sebutkan tadi, pasir, lalu semen, dan lain-lain untuk bahan-bahan semen. Lalu untuk selanjutnya yaitu alasan memilih raw mill karena efisien energi yang tinggi, kemampuan pengiringan yang sangat unggul. Lalu selanjutnya ada hot gas generator. Nah, di sini hot gas generator itu prinsip kerjanya yaitu memanfaatkan gas buangan dari rotary kiln yang bersuhu tinggi sekitar 300 hingga 350 derajat Celcius. Lalu alasan memilih hot gas generator yaitu karena keandalannya dan fleksibilitas dalam mengeringkan suatu bahan. Selanjutnya separator, prinsip kerjanya yaitu memutar campuran gas dan material dari bawah memasuki separator yang berisi sebuah kerangka. Nah, di sini maksudnya adalah separator itu memisahkan secara dinamis. Alasannya karena presisi yang sangat tinggi sehingga dapat memisahkan secara tepat. Selanjutnya ada cyclone electrolysis precipitator atau EP, yaitu cyclone ini memanfaatkan aliran gas berputar sehingga memisahkan partikel dengan debu. Nah, di sini kami menggunakan cyclone karena efisiensi dan biaya yang rendah untuk menangkap partikel yang kasar-kasar tadi. Selanjutnya ada CF silo atau continuous flow silo, yaitu homogenitasnya yaitu raw mill dari EP dimasukkan ke dalam silo. Lalu juga terdapat pencampuran dengan sistem aliran udara yang terarah. Alasan kami memilih alat ini pada proses ini yaitu komposisi kimia raw mill yang homogen, lalu penjaminan kualitas yang tinggi karena dapat bercampur secara rata.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu setelah proses penghancuran dan juga proses penggilingan bahan mentah, selanjutnya ada proses pemanasan awal dan pembakaran, di mana setelah bahan dihomogenisasi dan disimpan pada raw mill, kita akan eh, memanaskan bahan baku memanaskan bahan raw meal ini hingga 900 derajat Celcius. Nah, prinsip kerja preheater atau cyclone tower string A dan B ini yaitu udara panas dari kiln nanti dialirkan ke menara preheater yang berisi beberapa siklon. Bahan baku halus atau raw meal ini turun dari atas dan bertemu dengan udara panas yang naik dari bawah. Terjadi perpindahan panas secara konveksi dan kontak langsung. Nah, alasan kami menggunakan alat tersebut yaitu untuk memanaskan bahan baku hingga 900 derajat Celcius sebelum masuk ke kiln sehingga menghemat energi dan mempercepat proses pembentukan secara awal dan dekarbonasi. Nah, setelah dipanaskan menggunakan preheater tersebut, akan dilakukannya proses kalsinasi, yang dimana kita itu menggunakan alat kalsiner. Nah, kalsiner ini prinsip kerjanya yaitu pemanasan lanjutan untuk menguraikan CaCO3 menjadi CaO dan CO2 menggunakan panas dari gas buang kiln serta tambahan bahan bakar. Nah, alasan kami menggunakan alat ini yaitu agar proses dekarbonasi berlangsung lebih efisien dan lengkap sebelum bahan masuk ke kiln utama, sehingga mengurangi beban panas kiln dan meningkatkan produktivitas. Nah, setelah terjadi proses pemanasan lanjutan tersebut pada kalsiner, kita akan eh, kita akan membentuk klinker melalui pemanasan menggunakan rotary kiln. Nah, rotary kiln ini prinsip kerjanya, kiln ini kan berbentuk silinder besar berputar dengan kemiringan tertentu. Bahan baku ini tersebut akan bergerak perlahan ke arah outlet sambil mengalami pemanasan intensif hingga 1450 sampai 1800 derajat Celcius. Nah, di sini terjadi proses klinkerisasi di mana bahan membentuk fase cair sebagian dan bereaksi dengan menjadi klinker semen. Nah, alasan kami menggunakan alat ini yaitu memberikan pemanasan merata dan waktu tinggal cukup lama untuk reaksi pembentukan senyawa utama semen. Nah, setelah terjadi pada klinker tersebut, kita akan menyemprotkan campuran udara dan bahan bakar menggunakan ke kiln tersebut menggunakan burner. Nah, prinsipnya yaitu nanti dari burner itu menghasilkan nyala api dan panas tinggi. Alasan kami menggunakan alat ini yaitu sebagai sumber panas utama untuk proses pembakaran klinker dan pengendalian suhu yang stabil dan efisien. Nah, dari penyemprotan tersebut kita akan menjadikan batu bara menjadi serbuk halus menggunakan cold mill. Nah, cold mill ini prinsip kerjanya itu di dalamnya terdapat roller atau balmil agar mudah terbakar sempurna di burner. Alasan kami menggunakan ini yaitu ukurannya agar menjadi halus, meningkatkan efisiensi pembakaran dan kestabilan temperatur kiln. Terakhir, setelah melakukan proses pembakaran, kita akan melakukan pendinginan yaitu menggunakan blower atau fan di mana dia itu prinsip kerjanya mengalirkan udara pembakaran ke sistem kiln, preheater dan kalsiner serta membantu mengatur aliran gas panas dan tekanan sistem. Alasan kami menggunakan ini yaitu menjamin suplai udara pembakaran dapat mencukupi dan menjaga sirkulasi gas panas optimal sehingga efisiensi thermal sistem meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pendinginan klinker, yaitu mendinginkan klinker dari suhu 1200 derajat Celcius menjadi 100 sampai 200 derajat Celcius menggunakan grate cooler. Berikutnya ada cooling fan, meniup udara dingin dari bawah. Ada crusher, memecahkan klinker besar, dan drag chain dan conveyor mengangkut klinker ke silon. Prinsip kerja dari grate cooler mendinginkan klinker panas dari klin dengan cara meniupkan udara dingin dari bawah. Klinker yang baru keluar dari klin jatuh di atas plat lubang, lalu udara di bawah melewati klin agar suhunya turun dengan cepat. Klinker bergerak sedikit demi sedikit sampai akhirnya jatuh jauh lebih dingin sebelum keluar dari alat ini. Alasan memilih grate cooler bisa menurunkan suhu clinker dengan sangat cepat sehingga kualitas clinker tetap terjaga. Udara panas dari proses ini bisa dipakai ulang untuk pembakaran clean jadi lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada cooling fan. Prinsip kerjanya dengan meniup udara dingin dari bawah grate cooler, udara dingin membantu mempercepat penurunan suhu clinker secara merata dan stabil. Kecepatan angin bisa diatur sesuai dengan kebutuhan sehingga proses pendinginan berlangsung secara optimal. Alasan pemilihan cooling fan
membuat hasil pendidikan lebih merata dan terkontrol sehingga klinker yang dihasilkan tidak rusak dan juga membuat suhu mudah membuat suhu mudah dijaga, proses berjalan secara efisien. Berikutnya ada cruiser. Prinsip kerjanya digunakan untuk memecahkan bongkahan klinker yang diinginkan menjadi ukuran yang lebih kecil. Bagian dalam cruiser berputar dan menghantam klinker besar agar ukuran jadi seragam dan sesuai kebutuhan proses berikutnya. Alasan pemilihan cruiser supaya klinker yang masuk ke tahap selanjutnya sudah berukuran pas sehingga proses penggaliannya lebih cepat dan alat tidak mudah rusak sehingga akhirnya juga lebih baik dan tidak membebani proses produksi. Yang terakhir ada drag chain dan conveyor. Prinsip kerjanya bekerja memindahkan klinker dingin dari grate cooler menuju silo. Cara bekerjanya dengan rantai berjalan yang menarik klinker hingga sampai ke tempat penyimpanan dengan mudah dan cepat. Alasannya itu mudah di mudah pemindahan klinker tepat tanpa perlu tangan manusia sehingga proses jadi lebih cepat dan rapi. Selain itu, risiko tumpahan material jadi lebih kecil sehingga area kerja tetap bersih dan aman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pada proses penggilingan akhir semen atau semen mill section. Pada proses ini, setelah klinker didinginkan, klinker akan digiling menggunakan alat yaitu hydraulic roller press atau HRP. Alat ini menggiling klinker dengan tekanan tinggi di antara dua roller baja. Prinsipnya menggunakan gaya tekan hidrolik untuk memecah material klinker sebelum masuk ke proses akhir. Alasan untuk memilih alat ini yaitu lebih hemat energi, meningkatkan kapasitas, dan mempercepat proses penggilingan. Yang kedua yaitu ada tube mill atau ball mill. Tube mill atau ball mill ini merupakan silinder berputar yang berisi bola-bola baja yang menumbuk klinker hingga halus. Jadi tujuan ball mill ini agar klinker bisa menjadi lebih halus daripada sebelumnya. Alasannya yaitu kan hasil penggilingan sangat halus, kualitas semen stabil, dan alatnya mudah dioperasikan. Yang ketiga yaitu ada vertical cement mill. Vertical cement mill ini digunakan untuk digiling antara meja berputar dan roller vertikal sambil dialiri udara panas sehingga jadi penggilingan sekaligus pengeringan. Alasan menggunakan alat ini yaitu efisiensi tinggi, hemat energi, dan cocok untuk bahan lembab. Yang keempat yaitu menggunakan alat gel pulse filter. Alat gel pulse filter ini berfungsi untuk menyaring udara dari debu hasil penggilingan menggunakan kantong filter dengan sistem sembur udara balik. Untuk alasan yaitu menjaga udara tetap bersih dan mencegah kehilangan material halus. Alat yang kelima yaitu fluxoslit dan bucket elevator. Digunakan untuk memindahkan semen halus, fluxoslit untuk arah horizontal, sedangkan bucket elevator untuk arah vertikal. Alasannya yaitu transportasi material menjadi lebih cepat, aman, dan efisiensi ruang. Yang terakhir yaitu ada semen silo. Semen silo ini kayak tempat penyimpanan semen, jadi yang tempat ini dilengkapi sistem aerasi agar tetap kering dan mudah keluar. Alasannya yaitu menjaga mutu semen dan mempermudah pengemasan serta distribusi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, proses yang terakhir yaitu proses pengemasan dan distribusi, di mana dilakukan dengan packing mesin atau mesin pengantong. Prinsip kerjanya yaitu semen diisi secara otomatis ke dalam kantong dengan bobot tertentu menggunakan sistem penimbangan, di mana mesin menutup dan menandai kantong setelah pengisian. Alasan pemilihannya yaitu untuk mempercepat proses pengemasan, memastikan konsistensi berat kantong, dan mengurangi tenaga kerja manual. Lalu dilakukan dengan truk loader atau conveyor system. Prinsip kerjanya yaitu semen yang sudah dikemas dipindahkan ke truk distribusi menggunakan conveyor atau loader otomatis sehingga meminimalkan tumpahan dan kerusakan kantong. Alasan pemilihannya yaitu untuk mempercepat proses pemuatan, mengurangi resiko kecelakaan kerja, dan efisiensi untuk volume distribusi besar. Nah, setelah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya yaitu tentang bagaimana selengkapnya tentang alat-alat tersebut, selanjutnya yaitu terdapat tabel perhitungan mesh. Nah,
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil analisis ukuran partikel dengan metode ayakan bertingkat. Jadi dari total sampel 300 gram, sebagian besar bahan tertahan pada ayakan berukuran 0,048 sampai 0,0036 inci, yang berarti ukuran partikel dominan berada pada kisaran tersebut. Persentase bahan tertahan meningkat seiring semakin kecilnya ukuran ayakan, sedangkan bahan yang lolos semakin sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa sampel memiliki ukuran partikel yang halus dan relatif seragam, dengan sebagian besar partikel berukuran menengah. Selanjutnya yaitu terdapat grafik mesh. Nah, dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar partikel memiliki ukuran di sekitar 0,048 sampai 0,0036, sama seperti tabel mesh yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, karena pada rentang ini terjadi perubahan tajam pada nilai persentase tertahan dan lolos, ini menunjukkan bahwa ukuran partikel dominan berada di kisaran tersebut, sehingga bahan tergolong halus dan seragam. Demikian presentasi dari kami mengenai industri semen. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.